Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi sudah dijelaskan di depan sana magam Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah adalah ammun Nabi, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umurnya berdekatan. Bahkan yang namanya Sayyidina Hamzah juga saudara susuk Nabi. Paman Nabi juga saudara susuk Nabi. Beliau gugur di medan Uhud ini. Jadi perang Uhud itu diawali dengan duel dulu. Biasa, dulu zaman-zaman dulu kalau perang duel dulu, 1 lawan 1. Nah, begitu perang saudara, ada yang menarik bahwa Hindun itu dendam betul dengan Hamzah. Makanya Hindun menyewa seorang budak. Dan budak ini dijanjikan kalau berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, dia akan dimerdekakan dan akan diberikan harta yang besar. Nah, akhirnya budak ini ikut pasukan orang-orang kafir. Dia nggak ikut perang, dia cuma ngincer Hamzah saja dengan tombaknya, karena dia dikenal sebagai orang yang ahli menggunakan tombak. Jadi orang sedang berkecamuk, dia di pinggir, dia perhatiin mana Hamzah, mana Hamzah. Begitu dia lihat ada Sayyidina Hamzah, dia lontarkan tombaknya dan kena mengenai Hamzah. Nah, selesai daripada umat Islam yang tadi kita cerita, Nabi terpukul mundur ke gunung sana. Orang-orang kafir, saudara, mereka berpesta pora dengan jenazah-jenazah para sahabat tadi. Jadi ada sebagian yang dimutilasi. Nah, termasuk Sayyidina Hamzah. Yaitu dibelah dadanya, dibelah perutnya, dikeluarkan hatinya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Jadi dimutilasi oleh Hindun. Dan begitulah perilaku perempuan-perempuan kafir ketika itu, yang mereka merayakan kemenangan dengan menyiksa jasad-jasad yang ada. Jumlah yang syahid ada 70 orang. Nah, selain Hamzah siapa lagi? Selain Hamzah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Siapa itu Mus'ab? Mus'ab adalah dai dari sahabat yang dikirim Nabi ke Madinah untuk menyebarkan Islam di Madinah sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah, Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah mengajarkan orang-orang Madinah tentang Islam. Sehingga waktu Nabi hijrah, sudah banyak orang Madinah yang masuk Islam. Bahkan mayoritas penduduk Madinah sudah masuk Islam. Nah, siapa yang mengislamkan mereka? Dai-dai yang dikirim oleh Nabi ke Madinah. Salah satunya yang terkenal adalah Mus'ab bin Umair. Saudara, Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang tampan, bangsawan, masuk Islam, diseksa oleh keluarganya. Tapi tetap dia tidak bergeming, tetap masuk Islam dan orangnya pintar, hafal Quran. Makanya dikirim oleh Nabi ke Madinah untuk mengislamkan penduduk Madinah. Terus selain itu ada Abdullah bin Jahash. Nah, ini adalah saudara ipar Nabi. Nah, karena salah satu daripada istri Nabi adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Yang terakhir ada Hanzalah ibn Abi Amir. Siapa itu Hanzalah? Ghasilul Malaika. Kenapa disebut Ghasilul Malaika? Jadi waktu Nabi mengumpulkan jenazah-jenazah yang meninggal dunia, yang gugur di medan Uhud, Nabi terkejut. Karena Nabi lihat ada satu jenazah sedang dimandikan oleh malaikat. Padahal orang yang mati syahid gak perlu dimandikan. Tapi ada satu jenazah dimandikan oleh malaikat. Nabi mau tahu kenapa dia dimandikan oleh malaikat. Namanya Hanzalah. Kemudian Nabi tanya kepada keluarganya. Nabi tanya kepada istrinya. Aku lihat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Kenapa dimandikan oleh malaikat? Akhirnya istrinya mengatakan, ya Rasulullah, Hanzalah ketika ada panggilan jihad sedang berhubungan dengan aku sebagai istrinya. Jadi belum sempat dia mandi junub, karena ini panggilan jihad, langsung diambil perlengkapan perangnya, dia berangkat. Jadi berangkat dalam keadaan junub, ya ikhwan. Akhirnya dia ikut perang sampai dia mati syahid. Nah, Allah Maha tahu kalau dia junub. Akhirnya Allah yang kirimkan malaikat, dimandikan junubnya oleh malaikat. Makanya julukannya adalah Ghasilul Malaika, orang yang dimandikan oleh malaikat. Nah, itulah Hanzalah ibn Abi Amir. Jadi masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Tapi kalau kita buka sejarah, di sana terlihat bagaimana 70 sahabat Nabi mati syahid di medan Uhud ini. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bi barakatihim, amin ya Allah, wa qina bi hurmatihim, amin ya Allah, wa amitna fi tariqatihim, amin wa mu'afatin minal fitani. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. Jadi itulah yang bisa kita ceritakan soal Uhud. Sebelah sana itu yang tadi kita bilang Bukit Rumah, Bukit para pemanah. Nah, jadi pemanah itu ditaruh oleh Nabi di bukit situ. Nah, di sini terjadi perang. Orang kafir datang dari sebelah sana ya ikhwah. Dari sebelah sana terjadi pertempuran. Sampai akhirnya Nabi terjepit di salah satu ini, di belakang gedung ini ada himpitan bukit. Nah, tempat Nabi dulu terjepit pada saat berperang. Nah, jadi inilah medan perangnya, saudara. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar bahwa Islam disebarkan oleh Nabi SAW dengan susah payah, dengan intimidasi, dengan teror, dengan tekanan, dan bersyukurlah kepada Allah kita di Indonesia bisa kenal Islam tanpa teror, tanpa intimidasi. Alhamdulillah, kita teruskan perjuangan kita punya Nabi dan para sahabatnya. Jazakallah khair ya habibi, jazakallah khair. Masya Allah. Nahnu nasrahum bil Indonesia hatta yafhamu. Allah jazakallah khair. Jazakallah khair. Muttafiqina ala khair. Masya Allah khair insyaallah.